semuanya? Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin pembelajaran kita pada hari ini. Duduk siap. Siap duduk. Sebelum belajar, mari kita beradilan masing-masing pada akhir. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Dengan doa kita hari ini kan memulai pembelajaran sejarah peminatan. Jadi silahkan disiapkan coba alat tulisnya, bukunya, buku paketnya, handphonenya. Hari ini kita bisa belajar menggunakan handphone, tapi tidak untuk digunakan untuk belajar. Sudah siap semuanya? Siap. Masih belum, aduh masih pagi. Sudah siap semua? Siap. Kalau sudah siap semua, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Adri? Mana Adri? Oke, Adri hadir. Ai? Andin? Tegar? Wanti? Zahra? Kaila? Oke, jadi dari 33 orang yang masuk 30. Oke, good. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar tumbuh semangat nasionalisme dalam diri kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Pancasila diharapkan anak-anak sekalian nih dengan menumbuhkan rasa nasionalisme menjadi patriot proklamasi, artinya menjadi benteng negara, benteng kemerdekaan negara kita. Jadi terus menjaga kedaulatan NKRI. Nah, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, ada beberapa hal yang akan Bapak informasikan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Rusia. Nah, Bapak ini pengen tahu nih pengetahuan awal kalian tentang revolusi Rusia. Silakan kerjakan pretestnya dengan waktu 5 menit. Oke, ada semua pretestnya dikerjakan? Kenapa nih siapa? Siapa ini? Presiden Rusia yang sah. Presiden Rusia. Siapa dia tuh? Hurra! Rusia. Jadi Bapak Kutip ini merupakan salah satu intelijen dari KGB. KGB itu merupakan organisasi mata-matanya Uni Soviet. Jadi kan revolusi Rusia itu nanti mengubah negara Rusia menjadi negara Uni Soviet. Nah, mendengar kata Rusia, apa yang kalian Rusia? Negara maju, pendidikannya bagus, masya independen, miska. Kan Bapak kemarin suruh baca-baca modulnya ya. Apa yang kalian ketahui tentang revolusi Rusia? Ada yang bisa jawab? Coba Meisya. Revolusi yang terjadi karena dua fase, yaitu pada Februari 1917 dan Oktober 1917. Revolusi Rusia ini menjadi revolusi terbesar di dunia yang mampu mengubah tatanan hidup masyarakat, khususnya Tentara. Good, Meisya, Dian, sama Rizka, tepuk tangan dulu. Nah, karena sudah bisa menjawab, Bapak akan memberikan apresiasi kepada. Tahu nggak ini ada 4 gambar ini? Mungkin kalian udah baca di modul. Siapa yang bisa menerangkan? Itu Pak, di bandara. Ya, Suci. yang di atas itu Ini siapa? adalah Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II itu siapa? Waktu itu adalah kaisar dari Rusia. Terus ini siapa nih? Itu Lenin. Itu Vladimir Lenin. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin itu siapa, Suci? Anggota majelis konstituen Rusia. Oke.
Masih ingatkah kalian tentang revolusi Tiongkok dan kira-kira apa ya kaitan revolusi Tiongkok dengan revolusi Rusia? Apa Asri? Karena paham komunis yang dibawa oleh kaum Bolshevik menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya ke Tiongkok. Nah, Historia es Magistra Vitae, jadi sejarah adalah guru yang terbaik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai revolusi Rusia. Diharapkan dengan kalian belajar mengenai revolusi Rusia ini, kalian bisa menjadi bijaksana dan pintar. Kalian bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada dalam revolusi Rusia, agar hal-hal yang terjadi di revolusi Rusia tidak terjadi lagi di kehidupan Indonesia saat ini. Nah, kita hari ini akan memberikan acuan-acuannya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai revolusi Rusia. Ini KD dan IPK yang akan kalian tempuh dalam pembelajaran kita pada hari ini. Lalu tujuan pembelajarannya, jadi diharapkan setelah anak-anak kalian mempelajari hari ini, kalian peserta didik dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan revolusi Rusia, terus menentukan latar belakang dari revolusi Rusia, menganalisis dampak dari revolusi Rusia. Nah, hari ini mekanisme pembelajarannya adalah kelas akan dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, setiap kelompok mengerjakan proyek video grafis melalui aplikasi Canva. Nah, untuk penilaian KKM kita untuk pengetahuan dan keterampilan mengikuti KKM sekolah yaitu 70. Penilaiannya ada. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang Bapak panggil kelompok 1, coba bersuara. Kelompok 6. Buka. Oke, hari ini kita akan nanti fokus dengan ice breaking. Udah siap semua ice breakingnya? Siap. Pembelajaran kita pada hari ini, sebelum Bapak menjelaskan dan mengerjakan proyek yang akan kalian kerjakan, ada video yang akan Bapak tayangkan tentang revolusi Rusia. Silakan. Pada dasarnya revolusi Rusia terjadi akibat sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Nah, dari video yang sudah Bapak tayangkan, coba ada yang bisa mau mereview tentang revolusi Rusia berdasarkan hasil literasi kalian melalui Ilham? Revolusi Rusia terjadi karena kekacauan ekonomi pasca Perang Dunia ke-1 yang menyebabkan kelaparan, Pak. Ini kita akan sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan memberikan bahan ajar, yaitu berupa modul tentang revolusi Rusia. Silakan. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Untuk hari ini kita akan membuat proyek pembuatan video dengan 4 pertanyaan mendasar, yaitu yang dimaksud dengan revolusi Rusia, terus apa yang saja latar belakang revolusi Rusia, yang ketiga bagaimana jalannya revolusi Rusia, dan yang keempat bagaimana pengaruh dari peristiwa revolusi Rusia. Nah, selanjutnya kita akan mendesain rencana proyek. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah Bapak infokan sebenarnya ya, bahwa hari ini kita akan membuat video dari. Jadi nanti Bapak sekarang akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 6, yang kelompok. Amati LKPD dan jawab pertanyaan masalah sesuai dengan literatur dan analisis kelompok ke dalam LKPD. Yang kedua, buatlah video grafis kreatif dan semenarik mungkin. Terus beratlah juga untuk mempersiapkan presentasi. Nah, ini tiap-tiap kelompok pembahasannya ini. Untuk kelompok 1, kalian harus membahas mengenai situasi sebelum revolusi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menentukan desain video grafis, mempersiapkan alat dan bahan, serta mengeksplorasi sumber untuk menjawab pertanyaan mendasar proyek dan untuk pembuatan video grafis. Di pertemuan ini kita akan membuat video grafis melalui aplikasi Canva di HP yang tersambung dengan kelompok. Selamat mengerjakan IPS.
siap Bapak berdua? Siap. Oke, sebelumnya kita masuk ke video yang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada pertanyaan. Kenapa kekalahan perang dengan Jepang bisa mengalahkan? Biasanya juga aktif, Animasinya lucu, Pak. animasinya lucu. PPT-nya bagus, soundtrack-nya nggak karena kekalahan perang melawan Tiongkok dan Rusia menjatuhkan kepercayaan diri, reputasi dan martabat bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi kalian sudah mempresentasikan, Bapak mau nanya nih pengalaman kalian tentang pembuatan video grafis melalui aplikasi Canva. Tapi pengalaman baru yang tadinya kalau edit dari komputer dari laptop ternyata dia juga bisa mengasah kreativitas dari animasi-animasi yang ada di Canva. Kita masuk ke akhir dari pelajaran kita, yaitu kegiatan penutup. Jadi dari pembelajaran hari ini, hal apa yang dapat kalian simpulkan tentang revolusi Rusia? Ada yang memberikan silakan. Jadi yang pertamanya apa? Dapat disimpulkan terbagi menjadi 3 bagian, bidang politik, bidang Tentang revolusi Rusia. Bapak berikan penguatan ya. Jadi memang revolusi Rusia ini terjadi karena pemerintahan Tsar dan Rusia. Nah, Bapak mau nanya bagaimana nih perasaan kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini? Senang? Bahagia semua? Jadi itu yang ini. Jadi dari revolusi Rusia juga kita bisa belajar bahwa yang bisa menggerakkan rakyat adalah kan di sini yang menggerakkan rakyat adalah buruh dan petani. Jadi orang rendahan pun bisa menggerakkan sebuah revolusi. Nah, untuk materi selanjutnya dipersiapkan kita masuk ke materi yang terakhir sebelum kita minggu depan penilaian akhir semester, yaitu materi mengenai revolusi Indonesia. Jadi di Indonesia juga terjadi revolusi. Nah, kalau revolusi Indonesia ini menunjuk kepada zaman Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi di tahun 1945 sampai dengan 1949. Lebih lengkapnya seperti apa nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, ke tahapan terakhir yaitu melakukan post test. Yuk kita siapkan post test kita. Bisa diklik linknya, dikerjakan. Kita akan bahas soal yang pertama, bisa lihat di handphone masing-masing. Ya, jadi itu aja dari Bapak. Nah, Bapak ada tugas nih buat kalian. Jadi yang video tadi silakan masukkan ke dalam Reels Instagram kelas 11 IPS 4, lalu tag Instagram Bapak D_Bintar gitu. Jadi itu aja dari Bapak. Sekarang sebelum Bapak mengakhiri, mangga ke kelas doa penutup. Rapi-rapi kita doa penutup.